Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja ya. Ya, sekarang Ibu di sini akan menjelaskan bagaimana cara fungsi dari kerja listrik statis dan listrik dinamis. Apa ada yang sudah tahu apa saja itu listrik statis dan apa saja sih listrik dinamis itu? Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan apa saja bahan-bahan dari listrik statis. Yang pertama, Ibu sudah menyiapkan balon. Nah, balon di sini dia itu punya tekanan listrik yang jika kita usap-usap ke rambut, rambut kita akan berdiri dan listrik statis itu bisa menempelkan tekanan listrik ke tangan kita sendiri. Nah, yang kedua, Ibu punya contoh-contoh dan bahan-bahan dari listrik dinamis. Mau tahu apa saja? Yang pertama, Ibu mempunyai gunting. Yang kedua, kita mempunyai korek api gas. Yang ketiga, kita harus mempunyai lilin. Yang keempat, kita harus mempunyai kabel. Ini sangat penting ya. Nah, yang kelima, kita harus mempunyai 2 bolham kecil. Yang keenam, kita harus mempunyai batu baterai. Boleh baterai apa saja, boleh baterai yang besar, boleh baterai yang kecil. Nah, yang terakhir nih, Ibu harus mempunyai solatip. Solatip ini untuk menempelkan batu baterai ini ke batu baterai satunya lagi. Karena untuk menyatukan tekanan listrik agar listrik tersebut bisa nyala. Ya, anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan batu baterai yang sudah Ibu gabungkan, yaitu negatif dan positif. Nah, yang kedua ada kabel rolan. Yang ketiga ada bolham. Nah, di sini bolhamnya udah Ibu satuin sama kabelnya. Nah, di sini kita siapkan solatip, kita tempelkan di ujung bagian colokannya, lalu kita tempelkan di bagian batu baterainya ya. Nah, sudah Ibu tempelkan. Nah, sudah kelihatan kan? Lampunya sudah nyala. Nah, di ujung bolhamnya ini, kalau kita tekan gini, dia akan menyala lampunya. Kalau misalkan kita lepas atau kita tidak tekan, dia tidak akan menyala. Jadi tekanan itu harus ditekan dulu kalau listrik dinamis itu. Nah, udah stop. Tekan balon dan di sini ada rambut. Mari kita coba ya. Karena di sini tekanan rambut jika kita gesekkan dari balon, maka listrik itu akan terlihat. Kita gesek ya, teman-teman. Nah, kelihatan kan? Sudah kelihatan rambutnya berdiri? Iya. Kita gesek lagi agar lebih terlihat jelas. Nah, jadi itu contoh dari listrik statis ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan dari listrik statis dan listrik dinamis. Karena kalian sudah melihat videonya, maka di sini Ibu akan menjelaskan tentang perbedaannya. Nah, di sini ada perbedaan listrik statis dan listrik dinamis, yaitu merupakan pembagian jenis listrik yang berdasarkan keadaan muatannya. Nah, di sini juga ada listrik statis dan listrik dinamis, yang adalah listrik yang dapat kita temui dalam keadaan atau dengan contoh yang mudah dan contoh yang sederhana. Lalu jumlah muatan listrik yang tetap yaitu listrik statis. Dan jika didefinisikan listrik statis itu adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang statis, atau bisa disebut listrik yang diam. Muatan listriknya muatan listrik yang diam. Jadi berupa contoh positif dan negatif. Nah, dan juga listrik statis itu lebih mudah dicontohkannya loh.
seperti penggaris, bisa juga digosokkan ke dalam kertas agar muatan listriknya terlihat, yaitu bisa juga dengan balon, digesek-gesekkan ke dalam rambut, bisa juga dengan sisir, dan lain-lainnya. Nah, hal tersebut kenapa listrik statis bisa dilakukan secara mudah, karena listrik statis itu menimbulkan muatan listrik, yaitu muatan listrik yang menarik. Nah, lalu juga ada pada listrik statis. Pada listrik statis dapat fenomena yang perpindahan muatan, yaitu saat proses penggosokan dua benda dan kondisi muatan tersebut didasarkan pada perpindahan muatan. Lalu ketika salah satu benda kehilangan elektron, maka benda lain itu dapat mendapatkan muatan elektron. Nah, lalu sementara itu listrik dinamis itu bertolak belakang dengan listrik statis. Jika listrik statis disebut dengan listrik yang diam, maka listrik dinamis itu disebut listrik yang dapat bergerak sinkron atau singkat ya. Nah, juga di sini ada definisi listrik dinamis adalah suatu gejala listrik yang muatannya itu atau pergerakannya itu sangat elektron tinggi, jadi menunjukkan muatan elektron yang rendah. Secara singkat, listrik statis dan listrik dinamis itu memiliki beberapa perbedaan. Nah, jadi perbedaannya ini, kalau listrik statis itu listrik yang diam, muatannya rendah, sedangkan listrik dinamis itu muatannya sangat tinggi dan elektronnya sangat lebih jauh tinggi daripada listrik statis. Nah, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan atau Ibu sampaikan tentang muatan listrik statis dan muatan listrik dinamis. Ya, mungkin video yang sudah Ibu sampaikan sudah jelas ya anak-anak. Itu dari contoh dari listrik statis dan listrik dinamis. Kalau kalian lebih ingin detailnya, bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.